Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru se-Indonesia, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya nama Rofiko Dwi Susanti. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris SMP Negeri 3 Gebasen yang ada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, pada saat ini saya sudah selesai mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dan sekarang akan melakukan pengimbasan. Baik, kita ikuti bersama ya. Bapak Ibu guru se-Nusantara, pada saat ini kita sudah disediakan wadah bagi guru-guru untuk selalu meningkatkan keprofesionalismenya sebagai guru-guru pendidik, peserta didik, supaya walaupun di situasi pandemi kita masih terus berkarya ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kita masuk pada akun guru belajar kemdikbud.go.id melalui Google Chrome. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan disuruh untuk memasukkan username yang merupakan nomor UKG dan password yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita memasuk pada guru belajar kemdikbud.go.id, nanti munculnya seperti ini program guru belajar. Kemudian kita akan disodorkan ada 4 di sana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu memberikan 4 jenis BIMTEK ya pada kali ini dan pelatihan. Di sini yang pertama ada seri masa pandemi COVID, kemudian seri pendidikan inklusif, kemudian ada seri asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir ada seri pendidikan keterampilan hidup. Baik, dan kali ini saya pada seri masa pandemi COVID alhamdulillah sudah selesai dan sertifikat sudah saya peroleh. Terima kasih untuk Kemdikbud. Kemudian yang kedua, saya sudah mengikuti seri asesmen kompetensi minimum, di mana di AKM tersebut banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Apa itu AKM ya? Karena ini adalah hal yang baru bagi kita. Baik, di sini ini adalah akun saya, di mana saya sudah selesai mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SMP, dan kebetulan saya mengikuti di angkatan yang pertama ya. Alhamdulillah sudah tuntas, sudah selesai. Sekarang tinggal masuk tahap pengimbasan sampai tanggal 27 Februari 2021. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu AKM. Apa itu AKM yang selama ini kita mendengarnya ujian nasional ya, di mana di akhir jenjang suatu pendidikan, di mana ada untuk mengetes kemampuan siswa di bidang kognitif itu ada ujian nasional. Namun kali ini ujian nasional sudah dihapus atau sudah ditiadakan mulai tahun 2020 ya kemarin. Nah sekarang jangan kita masih berpikiran bahwa UN itu dihapus dan muncullah KKM. KKM adalah pengganti dari UN. Sebenarnya bukan ya Bapak Ibu. Ini sangat berbeda antara AKM dan UN. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan antara ujian nasional dan AKM ya. Kita lihat dari mulai jenjang penilaian di sini. Kalau UN dilaksanakan mulai dari SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Nah, sementara di AKM itu kita mulai dari jenjang yang paling bawah di SDMI. Itu sudah ada AKM. Kemudian yang kedua, level siswanya pada ujian nasional itu dilaksanakan di tingkat akhir. Jadi di SMP itu di kelas 9.
Kemudian untuk AKM itu dilaksanakan pada di SD itu kelas 5, kemudian di SMP-nya itu kelas 8, dan pada tingkat SMK-nya 8 atau 9, kemudian di SMK-nya 11 atau 12 ya. Nih, kemudian subjek siswanya, kalau di ujian nasional itu seluruh siswa itu harus atau wajib mengikuti ujian nasional. Namun pada AKM itu sensus sekolah, di mana diambil sampelnya saja. Kemudian kita lihat dari tingkat jenis tesnya, kalau di UN itu high stake, taruhannya itu sangat tinggi ya. Namun di AKM itu low stake, tidak ada taruhan lah sebenarnya. Di sini hanya untuk mengukur nanti hasil dari sekolah itu sendiri ya. Kemudian model soalnya di ujian nasional itu berbentuk pilihan ganda ataupun ada pilihan atau ujian singkat di mapel matematika itu hanya untuk SMA dan SMK pada saat itu. Namun di AKM itu hanya soal pilihan ganda, kemudian bisa PGK atau pilihan ganda kompleks ya, bisa menjodohkan, kemudian drag drop, highlight, isian singkat, esai, dan juga bisa dalam bentuk soal interaktif. Kemudian apabila dilihat dari periode tesnya, kalau di ujian nasional itu dilaksanakan 4 hari ya. Kalau di AKM itu hanya 2 hari. Kemudian untuk mode pelaksanaan itu kalau di UN itu semi online, kalau di AKM itu full online. Ataupun ada yang melaksanakan semi online maupun offline itu hanya di sekolah-sekolah tertentu. Kemudian pada metode penilaian, kalau di ujian nasional itu menggunakan CBT atau Computer Based Test. Kemudian di AKM itu kita menggunakan Computerized Adapting Testing atau CAT, atau Multi Stage Adaptive Testing atau MAT. Baik, itu kalau kita lihat dari perbedaannya ya. Lah, AKM sendiri itu apa sih sebenarnya, untuk mengukur apa? Jadi assessment untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi bukan hasil dari kognitif siswanya, tetapi ini lebih mengukur meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi tujuan dari assessment nasional atau AN itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, di sini untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan proses belajar mengajar yang kemudian nanti diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Baik, di sini Bapak Ibu saya jelaskan. Yang pertama saya gambarkan di sini ya, assessment, kemudian nanti muncul informasi. Nah, nanti ada perbaikan pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pada asesmen nasional atau EAN, di sini siswanya tadi sudah saya jelaskan kelas 5, 8 atau kelas 11. Nah, ini melaksanakan AKM. AKM itu mengukur apa saja? Yang pertama itu dalam bentuk literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter untuk siswa. Jadi 2 yang diukur, AKM literasi dan numerasi dan survei karakter. Nah, di sini hasilnya hasil belajar kognitif pada AKM literasi dan numerasi, kemudian survei karakter nanti hasil belajarnya berupa sosial emosional ya. Nah, di sini bukan hanya siswa sebenarnya yang mengikuti asesmen nasional, ada juga guru dan kepala sekolah. Namun berbeda dengan siswa, nanti pengukurannya melalui survei lingkungan belajar. Nah, di sini karakteristik input dan proses pembelajaran. Oke, lanjut. Apa yang diukur? Nah, itu tadi untuk siswa. Nah, ini untuk siswa itu ada 2 yang diukur, yaitu pada AKM yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian pada survei karakter adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Sementara untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ini nanti akan ada survei lingkungan belajar. Apa yang diukur? Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi antaranya di sini ada iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebinekaan sekolah, kemudian indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, juga pengembangan guru.
Sementara di sini saya jelaskan lebih detail lagi mengenai komponen dan bentuk soal dari AKM ya. Untuk komponen AKM, kalau literasi membaca, di sini kontennya, kemudian proses kognitifnya, kemudian konteksnya. Ada apa saja? Di kontennya itu teks informasi dan teks sastra. Nah, sementara di numerasi atau hitung ya ilmu matematika, kontennya itu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, juga aljabar. Ini. Kemudian untuk proses kognitifnya, pada literasi membaca itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Namun pada numerasi di sini pemahaman, aplikasi juga penalaran. Kemudian konteksnya, kalau dilihat dari konteksnya di sini dalam literasi membaca itu personal, kemudian sosial budaya dan saintifik. Kemudian pada numerasi itu personal, sosial kultural dan saintifik ya. Bentuk soalnya tadi sudah saya jelaskan di bentuk pada soal AKM itu bentuk soalnya bisa dua, yaitu objektif dan non objektif. Nah, pada objektif itu ada pilihan ganda, bisa satu jawaban benar atau bisa PGK ya, atau pilihan ganda kompleks, yakni jawaban benar itu bisa lebih dari satu atau bisa dalam bentuk menjodohkan. Kemudian isian singkat berupa angka, nama, benda yang sudah fix. Nah, kalau non objektif itu berupa isai. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk pesertanya yang tadi saya katakan perbedaannya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu semua siswa wajib mengikutinya, namun di sini kita ambil sampling secara random ya. Kita lihat pesertanya ada di sini. Untuk SD ada 30 per sekolah ya. Untuk SMP kita fokusnya ke SMP aja. Di sini ada 45 siswa per sekolah yang dipilih secara random. Nah, pelaksanaannya selama 2 hari tadi sudah saya jelaskan, dan pelaporannya nanti berbentuk tindak untuk individual siswa, yaitu laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi dari sekolah dan Pemda. Ya, tidak untuk meranking sekolah ya yang jelas. Oke. Ini sebagai contoh soal ujian nasional. Ya, dalam BIMTEK juga kami dijelaskan contoh-contoh soal ujian nasional ini seperti ini bentuknya. Namun pada soal AKM seperti ini. Jadi perbedaannya sangat terlihat ya, di mana di sini adalah membasiskan pada literasi. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan seputar AKM atau asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam guru-guru profesional di Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.